menjadi pelopor yang pertama kali. Jadi nyetir mobil naik motor. Ini ada pertanyaan lagi Om dari customer nih. Untuk power dan akurasi lebih bagus mana, antara Saka 2 atau dan Smart Neo Z? Oke. Jadi kalimatnya, ini pahami teman-teman ya, bukan main gede-gedean atau kencang-kencangan peluru, tetapi mencari kata ideal antara kecepatan peluru dengan massa atau berat mimisnya. Saya akan jawab pertanyaan teman-teman yang sudah dirangkum sama Mbak Maya. Kebanyakan dari customer, banyak banget yang nanya apa sih perbedaannya Saka 2 dengan Smart Neo Z? 5.990.000. 5.990.000. Ya 6 juta lah. Gapnya ada 1,3 juta. Ini ada pertanyaan lagi Om dari customer nih. Untuk power dan akurasi lebih bagus mana, antara Saka 2 atau dan Smart Neo Z? Oke. Power dan akurasi. Kita bicara power sama akurasi. Kalau secara data teknis, karena tadi dia punya besaran ruang ledak yang sama atau ruang penampung angin di valve-nya itu sama, secara power harusnya sama ya teman-teman. Jadi kita pun juga sudah uji, kita tes, hasilnya sama. Memang yang membedakan itu ketika teman-teman pakai di Smart Neo Z. Di Smart Neo Z itu kan ada yang tadi saya bilang, ada adjuster valve. Jadi tingkat kekerasan pernya itu bisa diatur. Sebetulnya itu bukan peruntukannya bukan untuk mencari power, tapi dia lebih ke arah stabil tanpa regul. Jadi dibilang regulator bukan. Jadi ini bukan regulator. Cuman dengan kita memainkan panjang pendeknya per tadi, otomatis kan ruang ledak juga bertambah. Kapasitas tabung penampung anginnya di ruangan ledak itu tadi dia bertambah juga. Nah itu yang membedakan speednya nanti bisa stabil atau enggak. Tapi secara klaim, ya saya akan bilang bahwa sebenarnya secara power sama. Karena kita pakai ukuran per yang sama juga antara Smart Neo Z dengan Saka 2, nggak ada bedanya. Terus untuk menaikkan power gimana? Teman-teman udah pada jago pasti. Banyak operator lah. Terus kenapa ada pertanyaan tadi kemarin saya baca, Om kalau kita mau setting di sekian boleh nggak atau bisa nggak order? Jadi gini ya teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa nggak kita upgrade power sampai segede-gedenya 1.200, 1.300, bahkan pernah ada yang komen bisa nggak tembus sampai 1.400 fps? Amazing. Oke, saya bilang basicnya kita Irabelco ini semi pabrikasi. Jadi kita punya standar produksi sendiri. Ya bahasa gampangnya teman-teman bisa bilang standar pabrik lah. Sama kayak misalnya teman-teman beli misalnya motor lah ya, contoh motor, misalnya motor kapasitasnya 150 cc gitu ya. Ya pabrikan akan keluarin 150 cc kan. Tapi bukan berarti motor itu nggak bisa di-upgrade jadi 200 cc. Bisa. Bisa kan? Bisa. Ya untuk masalah upgrade nanti saya serahkan ke teman-teman. Cuman kita ngeluarin itu sesuai dengan regulasi dari himbauan Mabes Polri, maksimalnya sekian, minimumnya sekian gitu. Jadi kita bermain di range 930-an. Kenapa kita memilih angka 830 sampai 930? Karena kalibernya kita pakai untuk di standar kita ya, standar kita 4,5 mili atau kaliber 177. Pelurunya kecil, jadi kalau teman-teman hajar di speed yang lebih besar, kemungkinan fire-nya tinggi, peluru melayangnya tinggi. Nah kalau peluru fire, artinya gini, ada ketidakseimbangan antara kecepatan yang dicari dengan beban dengan bobot proyektil. Ini yang mengakibatkan akurasi juga jelek. Jadi kalau diklaim misalnya ada teman-teman punya senapan di rumah, kok senapan saya akurasinya ngaco, cek dulu speednya. Kalau overspeed pasti jelek, pasti jelek. Jadi peluru itu ada kata ideal. Ya, ini beda ya teman-teman. Saya mau mengedukasi sendiri. Speed tinggi, speed rendah dengan speed ideal.
Ini ada perbedaan. Kalau yang dimaksud dengan ideal itu artinya kecepatan peluru sesuai dengan berat pelurunya. Jadi dengan berat peluru yang tepat, kemudian dengan kecepatan yang tepat, insya Allah akurasinya pasti tepat, bagus. Gitu. Nah, tapi ada juga yang misalnya pelurunya terlalu ringan, tapi speednya tinggi. Gitu. Dengan speed yang kecepatan yang lebih tinggi dengan bobot proyektil yang ringan lebih kecil, otomatis dia ini kan nggak sesuai, jadi keluar dari posisi ideal tadi. Biasanya akurasinya jelek atau mimisnya itu melayang, melanting, ya tidak bergerak pada lintasan yang seharusnya kita inginkan. Jadi kalau dalam lintasan peluru itu berlaku hukum parabolik, lintasannya melengkung. Semakin jauh dia akan semakin turun powernya, kecepatannya berkurang, akhirnya garis lintasannya begini, kurva. Jadi nggak bisa nge-flat lurus rata, nggak bisa. Jadi tetap begini. Nah ini bagus, karena ini memang hukum fisikanya begitu. Ini kan ada hukum Newton di situ, ada gaya yang dibutuhkan. Nah kalau tadi bicaranya overspeed, peluru yang harusnya bergeraknya begini, ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau bisa begini, cus, baru nanti turun lagi. Itu disebut fire. Otomatis akurasi jelek. Dan akurasi itu jeleknya di titik berapa? Biasanya resiko flyer itu terjadi mulai dari 15 sampai 20 meter itu sudah terjadi. 15 sampai 20 meter ketika peluru keluar dari ujung laras, ya, itu flyer sudah terjadi. Bahkan kalau terlalu tinggi, di 5 meter itu langsung rata plus melonting, entah ke kiri, ke kanan atau ke atas. Itu ada resiko flyernya. Jadi kalimatnya, ini pahami teman-teman ya, bukan main gede-gedean atau kencang-kencangan peluru, tetapi mencari kata ideal antara kecepatan peluru dengan massa atau berat mimisnya atau pelurunya. Kalau ini ideal, insya Allah akurasinya bagus. Jadi kalau ditanya akurasinya gimana, akurasi sama. Secara unit kita sudah uji, kita bisa pertanggungjawabkan, tapi ya, teman-teman ingat, sesuai dengan settingan kita, akurasinya insya Allah bagus. Nah kalau teman-teman naikin naikin speed, nyetel setelan hammer ya, dikencengin sehingga speed nambah, tapi bobot mimisnya tidak ditambah, ini pasti jelek juga. Pasti jelek juga. Dan satu lagi yang paling penting, di luar dari unit, shooternya harus jago. Penembaknya harus jago. Saya biasa naik mobil dan nyetir motor juga, balik. Jadi nyetir mobil, naik motor. Jadi saya biasa naik motor juga nih kalau ke kantor. Saya juga suka motor-motor besar. Dulu saya zaman muda waktu belum nikah malah saya suka balapan liar, gitu. Jadi karena dulu saya nggak sebesar ini mah. Zaman dulu saya tipis lah, masih kurus. Teman-teman kalau melihat foto saya lama di Facebook udah kayak ini lah, kayak bugunda ya, rambut gondrong, tipis badannya gitu kan. Tapi saya bukan jangkis teman-teman. Nah cuma gini. Di tangan saya motor waktu itu kita nggak ngomongin sekarang, saya udah gendut nih. Pada saat itu di tangan saya motor yang pelan bisa saya jadi juara, karena saya senang dengan speed. Dan biasanya kalau belokan itu saya paling senang tuh pada saat tikungan, saya bisa ngerebah, istilah rebah itu. Tapi nggak semua orang bisa kan. Nah ini sama kayak di senapan, unitnya bagus, dipakai dengan shooter yang salah, hasilnya juga akan beda. Karena kalau di balapan MotoGP aja ada Rossi lah ya, Valentino Rossi motornya kan sama aja yang dia pakai. Di tangan dia pada saat dia masih muda, top performanya dia juara dunia terus. Begitu dia udah mulai tua, mulai lemah, fisiknya mulai lelah, dengan performa motor yang sama, bahkan motornya semakin kesini kan teknologi semakin berkembang, harusnya lebih baik dong. Karena skillnya berkurang, akhirnya nggak bisa perform. Nah ini juga dipahami teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengklaim senapan itu jelek atau unit yang dipakai itu jelek atau bagusnya hanya berdasarkan satu faktor. Jadi banyak faktor yang bisa menentukan akurasi ini bisa bagus atau jelek. Faktor pertama, unit pasti ya. Unit pasti. Kalau unitnya jelek juga dipakai sama penembak yang jago sekali pun juga hasilnya jelek. Faktor yang kedua, ada keselarasan antara ini bagian dudukan teleskop ini
Dia harus lurus banget sama laras. Kalau enggak nanti teleskopnya miring. Gitu. Kalau teleskopnya miring, akurasi jelek. Masih di faktor yang kedua berkaitan dengan teleskop, gunakan teleskop yang juga mumpuni. Artinya teleskop yang dengan, mohon maaf ya, maksudnya yang budgetnya agak murah, spek rendah ya kalau saya bilang, yang retikelnya bisa goyang-goyang, nggak tahan getah. Ketika dia rusak, bukan senapannya yang jelek, karena memang teleskopnya mungkin berubah. Atau mungkin teman-teman pada saat kencengin teleskop di body chamber senapan nggak kenceng. Nah, kita sudah akalin itu dengan menggunakan rel Picatinny. Rel Picatinny ini ada penguncinya. Itu memastikan, tujuan kita sebetulnya hanya ingin memastikan bahwa ketika teman-teman pasang rel mounting, teleskop tidak bergerak dan bisa dikunci di lock. Jadi dia nggak akan bergeser. Itu salah satu upaya kita supaya ketika teman-teman pakai teleskop yang bagus, performanya nggak berubah. Ya, jadi faktor kedua tadi setelah unit teleskop ya bisa. Kemudian faktor yang ketiga di masalah akurasi itu tadi kesesuaian antara kecepatan peluru dengan berat pelurunya. Jadi itu harus ditimbang-timbang. Terus kemudian faktor yang keempat adalah ya memang dari laras. Kalau larasnya jelek juga jelek. Tapi kita memastikan gini teman-teman, gak usah ragu. Semua yang membeli produk kita ada garansi. Walaupun sudah diuji sama kita sudah melakukan pengujian pengetesan sebelum kita kirim. Kalau memang bermasalah, masih ada garansi 1 tahun. 1 tahun loh sejak tanggal teman-teman terima, bukan sejak tanggal teman-teman pesen. Karena yang inden bisa 2-3 bulan, inden yang bulan apa, diterima di bulan apa. Jadi garansi berlaku sejak mulai teman-teman terima. Setiap senapan kan ada nomor serinya, kemudian ada registrasi foto KTP atau KTP teman-teman di kita. Ada notanya juga. Nah itu masih garansi, tenang aja. Jadi garansi itu full, service, spare part, termasuk ongkos kirim kita ke teman-teman itu free, semuanya gratis. Ya, jadi itu yang membedakan kita dengan produk lain, masalah after sale service-nya. Jadi kita menjamin bahwa ada garansi ini supaya teman-teman tuh nyaman. Ketika terjadi kerusakan memang karena kesalahan kita ya, gagal di produksi, kita ganti nggak pakai embel-embel, dan sudah banyak teman-teman yang bisa membuktikan ini. Klaim langsung kita ganti, dan saya bukan tipikal orang yang mempersulit masa garansi, enggak. Bahkan yang sudah lebih dari masa garansi pun beberapa orang kita bantu supaya mereka bisa mendapatkan yang namanya goodwill. Goodwill itu tetap keluar dari masa garansi, tapi karena dia orangnya keluar kota lama, mungkin senapannya jadi berkarat atau gimana ya, diklaim nggak apa-apa, kita masih ada goodwill. Tapi goodwill teman-teman tolong nih jangan digarisbawahi, goodwill itu case by case. Jadi sifatnya nggak general. Yang general itu ya masa garansinya tadi general, baik service maupun spare part. Spare part ya, spare part itu berkaitan semua dengan komponen senapan. Nah, poin terakhir itu spare part. Kita memastikan bahwa di Irabelco itu selalu tersedia spare part. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dan ini plug and play. Teman-teman tinggal beli, misalnya rusak di mana, senter patah, kita tinggal kirim aja. Kita bantu, nanti ada teknisi kita nih, Bang Abdul Kucrut. Itu mukanya kayak gini, Bang Abdul Kucrut, dia bantu nanti di teknis. Atau nanti ada Mas Rudi, ada juga Mas Anto, akan bantu. Teman-teman nggak usah khawatir, kita akan bantu semaksimal kita. Tapi memang gini, karena tim teknis ini cuma ada 3 orang untuk melayani seluruh Indonesia. Jadi kalau dibilang responnya lambat, kita berusaha cepat responnya, tapi memang mohon maaf, manpower kita tidak sebanyak itu. Intinya kita akan maksimalkan pelayanan kita, nggak teman-teman, gak usah khawatir. Ya, jadi garansinya 1 tahun full ya, baik service maupun spare part. Terus poin apa lagi yang terakhir lagi ya, Mike? Ada lagi nggak yang? Ini ada lagi nih Om. Untuk Saka 2 dan Smart Neo Z ini unitnya lebih stabil yang mana nih Om? Oh stabil. Nah, kalau masalah stabil yang tadi, saya bisa katakan Smart Neo Z lebih stabil. Kenapa? Karena valve-nya bisa di-setel. Yang tadi saya bilang, valve itu tujuannya bukan untuk mencari atau menambahkan power, bukan. Tapi dia lebih mencari ke arah stabil atau enggaknya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih stabil, saya akan katakan Smart Neo Z lebih stabil dibandingkan dengan Saka 2. Tapi sistem triggernya juga sama. Ini bisa digunakan untuk berburu, bisa juga digunakan untuk lomba menembak. Bisa, teman-teman tinggal lengkapi pasang regulator lagi, nanti setting ulang, larasnya mau diganti RW boleh, mau diganti ascot boleh. Itu tergantung teman-teman lah. Ketika teman-teman mau lomba, dia dimodalin lagi supaya senapannya bisa top performance gitu ya. Terus tadi berkaitan dengan harga. Nah, balik lagi ke harga ya teman-teman. Ada saya baca sih, memang saya mohon maaf,
karena ada yang menyatakan, oh harga kita kemahalan. Ya saya mohon maaf teman-teman ya, bicara harga ini relatif. Harga itu biasanya sesuai dengan HPP kita, harga pokok produksi kita. Ya, apalagi kita berkaitan dengan divisi Pindad Engineering Indonesia. Di situ ada biaya litbang, biaya uji ya, uji kelayakan senapan ini, biaya uji materialnya. Setiap kali material masuk itu harus melalui proses litbang dulu, dites, dibedah dulu di lab. Oh ini boleh masuk, ini enggak. Dan kadang beberapa kali kita juga rugi ketika dengan vendor yang sama masuk material itu ada yang pernah berbeda. Dan kita seleksi dulu di awal. Jadi bahan yang masuk itu kita sendiri ke supplier atau ke vendor kita itu nggak percaya 100%. Jadi kan, oh ini katanya seri 6, ini katanya seri 7, ini katanya seri 8. Iya kita terima. Memang nota belinya seperti itu. Kita order seri 6. Dan kita kalau beli itu bukan part kecil ya, bukan potongan kecil. Kalau kita beli itu ukuran mejanya ini. Lembaran-lembaran besar seperti ini kalau kita sekali datang itu serinya masih ada semua. Nanti kalau udah dipotong-potong serinya nggak kelihatan. Tapi pada saat printer pertama itu memang ada printingnya di bahannya itu ya. Selebar-lebar ini kalau nggak salah ukurannya tuh selebar tripack ya, 120 kali 244. Baru nanti kita potong-potong, kita kecil-kecilin. Itu pun bahan yang kayak gitu aja, tetap dari divisi P-nya itu minta dites lagi sebelum naik mesin produksi. Kalau fail, gagal, ya kita akan retur semua ini dan itu cost lagi teman-teman. Jadi beda ya antara barang sortiran dengan yang bukan sortiran, itu juga mempengaruhi nanti dari sisi masalah harga. Terus kemudian yang tadi saya katakan lagi, standar anodis kita nih juga berbeda dengan produk lain. Ya teman-teman yang sudah memiliki produk Mirabelco dan mungkin ya memiliki produk lain juga ya, merek lain, nggak apa-apa, saya lebih suka dibandingkan fisik to fisik. Artinya barang kita realnya dengan barang orang, bukan foto to foto atau video to video. Karena kalau di foto orang jelek aja bisa jangkau. Ada tuh di mana, di YouTube ya? Di Facebook. Fotonya cakep banget nih, begitu pas ke kopi darat, pakai filter. malah Jumat lagi ya, rambutnya panjang, pakai baju putih, udah putih dikit. Ya gitu ya teman ya. Jadi video aplikasi dan foto aplikasi ini bisa mempercantik tampilan produk. Saya lebih suka, kenapa gini? Ada banyak teman-teman nanya, Om, kenapa Irabelco tidak membuat tes akurasi? Kenapa Irabelco nggak nurunin unit di kompetisi? Kenapa tim Irabelco nggak bergerak ke sana ke sini? Bukan kita tidak mau bergerak. Kita nggak ingin mempoles diri atau kita mengatakan ke teman-teman kita ini lebih cantik, lebih ganteng, lebih hebat, lebih bagus. Saya lebih suka produk ini direview sama teman-teman apa adanya, sama end user yang sudah pakai, kasih masukan, kasih itu buat saya lebih real. Kalau saya ngomong, ya setiap produsen yang membuat barang pasti akan bilang barangnya bagus. Ya. Lu kalau ngaca aja pasti lu bilang gua cantik banget. Ojek kalau ngaca nih bisa lama nih teman-teman, sejam. Enggak, dia pikir di kaca bisa gua hancurin apa kagak. Muka gua di kaca jelek banget gitu. Makanya sekarang dia lebih ngaca, lebih sering ngojek nih kalau ngaca di kaca spion. Kan cembung. Jadi ganteng dia. Ya, jadi gitu teman-teman, saya lebih suka real apa adanya. Silakan end user yang sudah pakai, mohon komentar nanti di video ini, kasih review apa adanya, kami terima. Karena setiap masukan dari teman-teman real tapi ya itu kita jadikan itu sebagai momen kita untuk introspeksi diri. Kita menganalisa lagi kekurangan produk kita supaya nanti kedepannya kita bisa perbaiki gitu. Cuma tidak disclaimer ya. Kalau disclaimer artinya masalahnya nggak ada terus kemudian masalahnya dibikin-bikin, ini jangan gitu juga. Ya, ada lagi ya pertanyaannya? Nah, ini juga banyak pertanyaan nih Om. Banyak teman-teman yang kesulitan cara buka safety lock. Oke. Safety lock, nah itu dia. Ini ya, cara buka. Gini, saya nggak akan bahas itu di video ini. Ya. Jadi video ini lebih membahas kepada pertanyaan yang muncul di teman-teman non teknis. Ya, tadi udah saya sebutin dari A sampai Z-nya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi bisa menjawab pertanyaan yang selama ini ada di benak teman-teman. Nah,
Untuk bicara nanti masalah teknisnya, saya janji kita akan bikinkan setiap produk. Jadi mulai dari Ecoar, kemudian Saka 1, Saka 2, Ecoar G2 SR, Ecoar G3 SL, Smart Neo Z, ya, Smart Neo FL, Saka 2 ini juga. Nanti setiap produk kita akan bikin teknis panduannya satu-satu. Jadi dari mulai cara ngerangkainya, cara ngisi senapannya, cara ngisi magazinnya, cara ngisi loading peluru di single shootnya, dari mulai masang sampai ngelepasnya, ngokangnya, nembaknya, masang telenya, masang popornya, mengadjust popornya ini bisa dinaik turunin. Nanti kita akan jelasin satu produk satu video. Jadi supaya teman-teman nggak nanya-nanya lagi ini gimana, nanti tinggal panduannya di situ. Dan insya Allah nanti teknisi kita akan saya dampingin juga ketika kita membuat video itu. Ya, teman-teman, jadi saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah support kita, percaya dengan produk kita, sudah membeli kita, dan saya berdoa mudah-mudahan teman-teman yang sudah support kita, Allah dan atau Tuhan Yang Maha Esa berikan keselamatan buat teman-teman dan keluarga di rumah, terhindar dari bahaya COVID-19, dilancarkan semua urusannya, dipermudah urusan rezekinya. Dan karena dukungan teman-teman, Irabelco sekarang ada 2 cabang baru lagi, yaitu Irabelco Fish and Tank. Kita jualan ikan cana ya teman-teman. Jadi kalau mau datang ke kantor yang di Depok itu ada farm ikan cananya juga. Farm aslinya kita ada di Kalimantan. Kemudian satu lagi sekarang kita sedang merintis Irabelco Aviary atau jualan burung untuk burung-burung kicau dan burung-burung aviary, terutama jenis burung fins. Fins itu burung emprit ya, atau pemakan biji-bijian ya, kayak gitulah ya. Nanti ya kita bikinlah videonya nanti ya. Nanti kita kasih tahu burung-burung apa aja sih yang ada di kita. Jadi gitu teman-teman, saya mohon maaf, bukan berarti saya meninggalkan senapan, enggak. Desainnya tetap di saya kok, kontrol produksinya tetap di saya. Tapi memang saya lagi fokus untuk ngembangin Irabelco Aviary. Karena memang ada salah satu lini usaha kita yang di konstruksi dan properti ini karena COVID agak turun ya. Jadi ini memang kita hold. Sekarang kita banyak mengerjakan pekerjaan renov perumahan. Untuk proyek saya nggak main dulu. Ya karena memang situasinya tidak memungkinkan. Nah daripada saya bengong-bengong, kita buka divisi baru. Dan saya mohon dukungan teman-teman ya. Terima kasih lagi sekali lagi atas dukungannya. Kita mohon doa restunya. Mudah-mudahan Irabelco Aviary ini juga akan menuai sukses yang sama seperti di Irabelco IR dan Abelco senapan angin, kemudian di Irabelco Fish and Tank-nya. Ya Irabelco Aviary ini menyusul. Harapan kita dengan kita buka bisnis baru itu banyak bisa menampung tenaga kerja yang baru. Yang minimal ada teman-teman yang bisa kita bantu lah nanti. Oke, dari saya akhiri itu aja. Maya mungkin ada tambahan? Nggak ada sih Om, itu aja kayaknya. Nggak ada kok, gitu aja. Bang Macet nggak ada tambahan. Dari kita bertiga kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Salam sukses, salam sehat untuk teman-teman. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ciao.